Hai, selamat malam. Saya Herlina. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang mengelola jurnal dan siklus, serta bukti-bukti transaksi yang terdapat dalamnya, yaitu buku besar. Buku besar terdiri akun cash in bank, petty cash, account receivable, income tax payable, dan lain-lainnya. Operating expense, wages and salaries expense, rent expense, serta lain-lainnya. Nah, buku besar dapat dilihat dari jurnal yang telah diisi. Kemudian neraca. Neraca kali ini sama seperti yang terdapat di dalam buku besar akunnya cash in bank, petty cash, account receivable, dan lain-lain. Dilihat dari buku besar penutup. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu dapat dilihat dari neraca saldo. Kemudian worksheet. Worksheet kali ini yaitu dapat dilihat dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan lainnya. Kemudian laba rugi dilihat dari worksheet, perubahan modal dilihat dari laba rugi, neraca dilihat dari laba rugi, arus kas dilihat dari neraca. Kemudian kita selanjutnya yaitu terdapat yaitu list of account receivable. Ada customer, supplier, produk. Yang kemudian subsidiary ledger accounts payable, yaitu nama PT. PT Sahabat Jaya, PT FA Makmur, PT Maragon, dan selanjutnya yaitu subsidiary ledger account receivable, yaitu nama toko JB Elex, Digital Elex, Maju Elex, dan Panen Elex. Kemudian inventory card, Namdal Inspiration kode DI15, yaitu kartu persediaan dengan metode average atau rata-rata. Kemudian inventory card name have flowing 14 kode HPP 14, yaitu inventory kartu persediaan dengan metode average dan rata-rata, yaitu untuk HP Flowing 14 kode HPP 14, yaitu petty cash terdiri dari 4 tanggal 2, 4, 9, dan 26. General jurnal terdiri dari 6 tanggal. Kemudian cash receipt journal terdiri 6 tanggal. Kemudian ada rekapitulasinya. Sales jurnal 3 tanggal, yaitu ada Digital Elex, JB Elex, Maju Elex, dan rekapitulasinya. Kemudian cash payment journal terdiri dari 7 tanggal, yaitu
dengan description gaji karyawan, PT Margon, Sahabat Jaya, Kantor Pos Jakarta, PT Margon, FA Makmur, Bank Mandiri Jakarta, serta ada rekapitulasinya. Kemudian yaitu purchase journal, terdiri dari 3 tanggal, yaitu PT Margon, Margonda, Sahabat Jaya, FA Makmur, serta rekapitulasinya. Nah, ini ada sedikit pengertiannya, yaitu jurnal kas kecil untuk mencatat sejumlah uang yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran kecil di perusahaan. Kemudian jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan, pembayaran, serta tunai dari perusahaan. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau kas dari berbagai transaksi. Kemudian jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Selanjutnya, jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian general journal, yaitu tempat pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi yang timbul akibat kejadian berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan dengan suatu periode tertentu. Setelah itu, mencatat HPP 2 item, mencatat persediaan barang yang ada di perusahaan, yaitu buku besar pembantu serta buku besar piutang. Setelah mencatat kedua itu, mencatat persediaan barang dagang yang ada di perusahaan, kartu utang dan kartu piutang. Nah, itu sekian dari penjelasan saya tentang materi ini, tapi menurut dari hasil saya, pembedaan pencatatan yaitu terdapat dari jenis akun yang ada di sini. Misalnya kalau dia tanya penjualan, catatnya di mana. Kemudian pembelian, pengeluaran, serta akun-akun yang terdapat pada soal bukti transaksi. Nah, bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Nah, ini terdapat banyak akun, yaitu seperti Petikes, Loans for Debit, dan lain-lain. Seperti bank service charge, income tax payable, operating expense, rent expense, yaitu ada arus kas. Nah, ini arus kas pada UD Buana, yaitu kas plot refund, yaitu ada penerimaan dari pelanggan, penerimaan dari tunai penjualan, penerimaan piutang, serta sampai kas dan setara kas pada akhir periode. Perubahan modal, capital statement, laba rugi, profit and loss UD Buana, terdiri dari revenue, cost of goods loss, expense, ordinary revenue and guys, ordinary expense loss, serta earning before tax, income tax expense, earning income. Kemudian, nah, sampai situ guys. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Tadi saya agak sedikit mengulang, udah mengucapkan kata bila ada kata salah mohon dimaafkan. Kemudian saya mengulang lagi tentang
materi ini saya ketinggalan tadi guys, jadi mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata maaf sekali lagi, bila ada kata salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa, bye bye.